Surat Waidiyah yang terangkai dan beberapa doa sholawat yang telah disusun dalam lembaran atau nuskhah Waidiyah. Di sana ada sholawat Waidiyah, yaitu Allahumma ya wahidu. Ada sholawat ma'rifat, yaitu sholawat yang fadilahnya mohon kita diberi iman ma'rifat kepada Allah. Ada sholawat saljul qulub, yaitu sholawat yang fadilahnya mendinginkan hati yang panas. Ada sholawat, ada istighosah, mohon pertolongan pada Ghausul Zaman. Ghausul Zaman yaitu seorang yang terpilih oleh Allah dan Rasulnya, kekasihnya Allah yang paling tinggi, pimpinan para wali-wali seluruh dunia, yang dalam Waidiyah disebut Al-Ghaus, namanya penolong. Di dalam thariqah banyak sebut Qutbul Aqtab. Di thariqah disebut Sultanul Aulia, dan ada lagi dalam dunia tasawuf menyebut Qutbul Aqtab. Beliau ini pimpinan para wali, hatinya senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian Mbak Yai mengarang doa, yaitu doa istighosah pada Ghausul Zaman, yang di dalam lembaran Waidiyah tertulis setelah Saljul Qulub atau Ya Syafi'al. Kemudian kita disusun lagi sholat perjuangan. Mengapa disebut sholat perjuangan? Yaitu sholawat yang isinya bisa membaca sholat mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur bahwa kita senantiasa gagal dalam usaha kita, baik secara pribadi, secara organisasi, secara perjuangan, gagal total. Maka minta tolong pada Rasulullah untuk dibimbing, dituntun untuk mencapai tujuan yang mulia yang belum tercapai. Maka saat itu di dalam Waidiyah dikenal sebagai saat perjuangan. Kemudian ada sholawat lagi yang meminta kita supaya diberi saling kasih sayang satu dengan yang lain, yang kesemuanya akhirnya tersusunlah doa sholat Waidiyah. Doa Waidiyah berfadilah menjerikan hati dan makrifat billah. Di samping itu para hadirat dan anak-anakku, Mbak Yai memberikan apa yang disebut penerapan ajaran Waidiyah, lillah billah dan lirrasul birasul. Lillah billah yaitu suatu terapan yang harus kita latih dalam hati kita. Setiap gerak-gerik kita, naik turunnya nafas, semua itu kita niati ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua billah, hidup kita, gerak kita, ibadah kita, semua digerakkan Allah, sehingga di dalam hidup kita tidak ada nilai yang tidak bernilai ibadah, dan tidak ada aku atau ego. Semua kita egonya Allah, aku-akunya Allah, hidup ada dari Allah. Billah, semua yang menggerakkan Allah. Lillah dan billah inilah zauqiyah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah secara keyakinan, dan sekarang sudah zauqi atau rasa dalam hati kita. Yang kedua lirrasul birasul, yaitu niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan birasul merasa mendapat jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Islam ini. Tanpa Rasulullah SAW kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberadaan kita, keimanan kita ini semuanya adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul birasul ini adalah penerapan zauq wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apabila kita telah lillah dan billah lirrasul birasul, kita telah merasakan syahadah itu sendiri, bukan meyakini tapi merasakan, dan itulah disebut iman makrifat atau iman zauqi atau iman musyahadah kepada Allah SWT. Itulah yang diperjuangkan Waidiyah hingga mencapai iman yang kamil, iman musyahadah. Pada tangan-tangan iman musyahadah ini para hadirat sudah melebihi tingkatan ihsan. Ihsan ini didahulukan Rasulullah, wa'bud ka'annaka tarah
fa illam takun fa innahu yaraka. Beribadahlah seolah-olah kau melihat Tuhanmu. Jika itu tidak bisa, wahai anakku, maka hendaknya kau merasa senantiasa dilihat Allah. Itulah ihsan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, anak-anakku, itulah yang diberitakan Mbah Yai 47 tahun yang lalu, yang alhamdulillah mulai disiarkan seorang, dua orang, tiga orang, yang akhirnya menjadi satu komunitas jamaah Wahidiyah ini. Kemudian Mbah Yai mendidik kita berorganisasi, dibentuklah perjuangan Wahidiyah ini. Para bapak, para ibu yang kami hormati, itulah yang perjuangan Mbah Yai hingga sekarang merata seluruh Nusantara. Alhamdulillah, setiap orang yang mengamalkan Wahidiyah umumnya dikaruniai rasa tenang di hatinya. Tidak ingin kesana kemari, tenang, qanaah menurut apa yang diberikan Allah pada kita. Di samping diberi rasa tenang, diberi rasa iman meningkat. Iman meningkat bila kita meningkat. Di samping diberi keimanan yang meningkat, kita diberi fadl Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita, kesulitan-kesulitan kita, baik menyangkut duniawiyah, menyangkut rumah tangga, menyangkut ekonomi, menyangkut pekerjaan, alhamdulillah umumnya oleh Allah diberi kemudahan-kemudahan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran, wahai anak-anakku, umumnya ayah-ayah kita dulu atau pengamal datang kepada Wahidiyah ini umumnya karena ada persoalan. Ada persoalan anaknya nakal, ada persoalan rumah tangga, ada persoalan ekonomi, ada persoalan apa saja, hingga akhirnya mengamalkan Wahidiyah, yang akhirnya alhamdulillah banyak yang diberi ijabah, dan dia akan sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah anak-anakku telah merata di seluruh Nusantara Wahidiyah ini. Di Iran Barat sudah semua ada, di Iran Utali, di Nabire, di Fakfak, di Manowari, alhamdulillah. Kemudian di Sumatera sudah sampai di Aceh. Kemudian di Bali alhamdulillah pengamal kita di Bali ada, di Badung, di Kelungkung, di Denpasar, di Singamaraja, bahkan Wanadat. Alhamdulillah saudara kita yang asli Bali yang masih Hindu ada lebih 30 kalau 40 orang ikut mengamalkan sholat Wahidiyah. Mungkin ini sebagian ada yang sudah di tengah-tengah kita, kemarin hadir di Menjala Kubro, beliau menerima ada sholat Wahidiyah, alhamdulillah. Dan umumnya dikaruniai akhlak yang baik, bahkan akhirnya menjadi seorang muslim yang taat, yang karena kesadaran sendiri.